Halo, kembali lagi dengan kami Java Football. Kali ini kami John dan Cok akan ngosan ya. Ngosan kali ini kami akan membahas harga pemain muda Indonesia sudah tidak masuk akal lagi. Nah, ini gila-gilaan. Nah, berapa harganya, pasarannya pemain tersebut? Oke, kita saksikan saja bersama. Sudah berkali-kali kita bilang pemain Indonesia harganya sudah tidak masuk akal lagi. Bahkan sudah dibilang sangat tinggi sekali pasarannya. Ini menurut versi transfer market, ya bisa jadi bener, bisa jadi juga salah. Ketika salah pun ya nggak jauh-jauh angkanya dari angka tersebut. Nah, ini kan cuman perkiraan ya. Ini versi pemain muda loh ya. Kita juga tidak memasukkan versi pemain yang sudah top-top seperti Febri Haryadi yang pasarannya itu sekitar 7 miliar dan Sadil dan lain-lain. Nah, itu masih banyak sebenarnya. Karena Febri juga sudah tidak masuk golongan usia muda lagi ya. Febri juga sudah masuk golongan senior lah ibaratnya itu. Nah, kenapa Febri juga tidak kita masukkan dengan pasaran sebesar itu 7M? Bisa kalian bayangkan. Nah, ini yang pertama kita mulai. Nah, yang pertama ini dari Andi Setio. Andi Setio ini pemain Persikabo. Wah, pasarannya sekitar 3,4M. Ini menurut pendapatmu gimana tuh? Main muda pasarannya itu 3,4M versi transfer market. Nah, ya mungkin agensi ya. Menurutku sih agensi ya, karena memang ya problema klub Indonesia kan tidak pernah mau mengorbitkan pemain sendiri dari akademi sendiri. Jadi ya mereka kan dapat pemain itu ya apa, cabutan. Main cabutan itu kan istilahnya ya dari klub ini pindah ke klub ini, pindah ke klub ini, pindah ke klub ini. Jadi ya harganya semakin mahal. Menurut saya sih gitu. Ya, 3,4M untuk sekelas pemain muda itu menurut pendapatku juga harga yang sangat tinggi sekali dikeluarkan oleh para klub Indonesia. 3,4M. Ketika kalian mendidik pemain usia muda, ya kemungkinan nggak sampai sebesar tersebut, angka tersebut. Nah, lanjut lagi, ini juga ada ini. Nah, ini yang kedua ada Hanif Syahbandi. Ya, kita tahu lah Hanif Syahbandi itu siapa. Pastinya juga pemain ini kan terkenal ya. Usianya juga masih muda, tergolong 22 tahun. Nah, dia bermain di Arema. Lah, pasarannya itu 3,4 sama seperti Andi Setio. Nah, Hanif Syahbandi ini menurut pandanganmu gimana tuh? Apakah layak juga mendapatkan kontrak sebanyak itu ya? Ya mungkin itu kan kebijakan klub ya, klub Arema FC. Tapi kan melihat track record Hanif Syahbandi, menurut saya sih juga dari segi prestasi sih menurutku ya juga nggak terlalu nggak terlalu menonjol ya. Tapi kan dengan harga segitu ya mahal banget ya. Ngeri ya ta. Ya memang Hanif Syahbandi itu di dunia media sosial atau ya macam, dia sangat terkenal, apalagi dia juga YouTuber ya. Ya, betul sekali ya. 3,4M itu kalau kalian bisa membina usia muda untuk mendapatkan pemain dengan ya mungkin kualitas seperti tersebut. Nah, itu mungkin bisa ya. Kalian harus bersabar lah kalau pengen mendapatkan kualitas pemain-pemain tersebut itu. Pemain tersebut itu juga datangnya juga dari nggak mungkin kan dari SSB klub ini ya. Paling juga ya Tarkaman itu banyak, dan lain-lain, atau Liga 2 atau Liga 3. Nah, mungkin kalau di Liga 2 masih agak-agak masuk akal ya soal harga dan gaji ya. Tapi kalau Liga 1 menurut pandanganku sudah ugal-ugalan ataupun gila-gilaan soal harga dengan kualitas pemain yang menurut pendapatku ya biasa aja sih. Nah, yang ketiga ini ada Dedi Maulana. Nah, Dedi Maulana ini pemain timnas U16. Nah, kalau pemain timnas U16 dengan harga 3,8M versi transfer marketnya 3,8 miliar. Gila, pemain timnas U16 saja sudah dihargai sekian miliar. Ini menurut pendapatmu gimana Cuk nanti besarnya? Apakah harga segini ini juga nanti bakal pengaruh ke performanya? Nah, dengan harga segitu sih sebenarnya juga nggak masuk akal ya sih ya. Emang dari segi prestasi sih tim nasional Indonesia juga empot-empotan lah, artinya kering prestasi.
Jadi kalau patokannya untuk nasional Indonesia sebenarnya itu kesalahan besar bagi klub-klub yang yang apa ya, kesalahan lah dengan mengontrak sebesar itu ya menurut saya ya. Karena ya oke lah ketika label timnas itu harganya mahal, oke, tapi emang timnas itu bisa juara minimal AFF atau juara Piala Asia, oke lah, atau lolos Piala Dunia. Mungkin harganya gede miliaran itu masuk akal sih menurut saya sih. Ya betul sekali ya, kita membandingkan seperti ini karena kita ya juga melihat pemain-pemain di luar negeri itu banyak yang gagal ketika mendapatkan uang sebanyak ini, itu mereka jadinya nanti zona nyaman. Nah, tidak mau mengembangkan karir, tidak mau mengasah karir mereka lah. Terus lanjut lagi nih, yang keempat ada Nadeo. Nah, Nadeo ini kiper dari Bali United saat ini. Nadeo ini ditransfer dari Borneo ke Bali ini ya juga dengan harga sangat fantastis ya. Kalau versi transfer marketnya itu pasarannya sekitar 3,8 miliar juga. Ini Nadeo berusia 22 tahun. Nah, ketika versi transfer marketnya itu pasarannya sekian gitu, paling-paling ya ketika meleset pun ya cuman dikit ya. Tapi untuk sekelas pemain muda dengan harga sekian miliar itu menurut pendapatku ini yang menghambat nantinya itu pemain muda untuk berkembang atau untuk mengembangkan karir atau ingin berkarir di luar negeri ya. Mereka juga males, wong di daerah sendiri aja gajinya sekian miliar. Nah itu Problema ini sepertinya nggak hanya di Indonesia ya, nggak hanya di Indonesia, tapi di Inggris, bahkan liga terbaik dunia. Di sana pemain muda itu harganya fantastis. Ya pantas kalau tim nasional Inggris itu ya nggak pernah juara dunia, padahal liganya terbaik dunia, karena memang gaji pemain muda-muda Inggris, pemain lokal Inggris itu wow luar biasa. Bandingkan dengan pemain Brazil, ketika klub Inggris itu membeli pemain Brazil dari Santos, Flamengo, ditransfer harganya murah. Tapi pemain lokal Inggris sendiri harganya mahal. Nah ini pemain Inggris makanya nggak pernah, jarang banget merantau ke luar negaranya. ya betul sekali, itu yang membuat negaranya tersebut itu ya tertinggal lah. Nah terus lanjut lagi nih yang kelima. Yang kelima ada Rizky Eka. Rizky Eka ini adalah pemain dari PSM Makassar, pemain mudanya, tapi dengan bandrol harga sekitar 4,1 miliar. Ini menurut pandanganku sudah sangat fantastis sekali harganya. Pemain muda dihargai 4,1 miliar. Wow, menurut pandanganku ngeri sekali ini. Ketika kalian itu lihat Liga 2 atau Liga 3, itu kalian pasti tahu lah mana pemain yang bagus sebenarnya, mana pemain itu harganya masih masuk akal semua loh sebenarnya. Nah, nggak ugal-ugalan seperti Liga 1 ini ya, sudah sampai miliar ya. Emang benar klub kalian itu mampu beli pemain tersebut, tapi kan klub kalian itu ya masih fasilitasnya itu masih kurang lah, ibaratkan itu masih belum seperti tim-tim Liga Inggris lainnya yang punya fasilitas yang mewah, megah. Nah seperti itu. Nggak usah jauh-jauh ke Inggris atau John. Wong dibandingkan dengan Liga Jepang atau Liga Thailand aja fasilitasnya kalah jauh ya. Loh. Cuma deket loh, Thailand, Jepang itu kita kalah jauh fasilitas. Nah, kalau di Liga Jepang itu malah sering membeli pemain Liga 3 loh. Masa kelas klub-klub gede loh ya, Bambang Saka, Urawa Red itu membeli pemain Liga 3 atau binaan akademi sendiri. Uangnya emang nanti dialokasikan untuk fasilitas akademi atau membeli pemain asing ya bagus. Nah, problema di Indonesia itu membeli pemain lokal yang mahal, akhirnya dapat pemain asing yang ya buangan lah atau ampasan dari negara lain. Ya, itulah problem dari sepak bola kita sebenarnya. Nah, kali ini yang terakhir aja ya. Yang terakhir kita sebutkan ini, ada pemain top pasti kalian juga kenal, nggak asing juga di telinga. Nah, ada Osvaldo Hai. Osvaldo Hai ini ditransfer dari Persebaya ke Persija dengan harga yang cukup fantastis. Pasarannya sekitar 4,5 miliar. Bahkan Ferry Paulus juga mengakui salah itu. Untuk harga Osvaldo Hai ini sekitar 4M itu juga terlalu, ya tahu sendirilah, murah. Dia bilang murah.
4M itu murah bro, gila. Ini menurut pandanganku gila. Nah ya saya tahu sih Persija itu manajemennya, pemiliknya itu ya kaya, ibaratkan seperti itulah. Tapi kan untuk fasilitas, untuk lain-lainnya, untuk apa, masih banyak lagi sebenarnya. Ketika saya sebenarnya sudah respect dengan Persija itu punya akademi yang bagus, Yot akademi paling bagus lah, bisa dibilang paling bagus di Indonesia loh, paling bagus loh ini, terbaik mungkin. Nah tetapi problemnya Persija hanya sedikit sekali mengorbitkan pemain mudanya untuk tembus sampai ke senior. Bahkan banyak pemain mudanya yang dipinjamkan atau dibuang ke klub-klub lain. Nah ya mungkin karena problem ini sih sebenarnya. Ya saya tahu sih supporter Persija itu pasti gengsi ya ketika ini. Tapi kan menurut pandanganku sih ini juga demi timnas juga sih ya. Nantinya ketika timnas juga bagus kan rakyat Indonesia juga seneng, ibaratnya kan kabeh melu ngrasake lah, nggak cuman kota Jakarta saja yang merasakan. Ya ketika juara Liga 1 terus menerus, untuk apa sih sebenarnya pialanya juara terus itu. Nah kita juga pengen kan lihat timnas itu juga juara gitu, masuk Piala Dunia lah katakanlah seperti itu kan yang dulu cuman mimpi sekarang bisa kenyataan gitu kan, senengnya minta ampun. Nah Ya benar sekali ya, Persija punya akademi yang bagus ya, tapi ya sangat disayangkan kalau hanya cuma formalitas atau patut-patutan. Ya kita berharap Persija bisa sering mengorbitkan pemain muda karena memang potensi akademi Persija itu sangat luar biasa. Bahkan ya ini banyak lah dari Jackmania itu juga menuntut pelatih atau klub untuk mengorbitkan pemain. Nah ini saya salut dengan supporter Jackmania ini yang ya sangat peduli dengan pembinaan usia muda. Mereka menuntut klub dan menuntut klub dan pelatih untuk mengorbitkan pemain di Piala Menpora ini. Tekanan banyak lah, kita cek di akun Instagram Persija itu, komentar-komentar banyak ngecek itu yang menuntut pemain muda itu untuk ditampilkan. Walaupun sayangnya cuma dua, tapi ya kita berharap semoga kedepannya Persija itu sering mengorbitkan pemain-pemain muda yang berkualitas. Toh nanti keuntungan buat Persija sendiri, prestasi juga buat Persija sendiri, dan bonusnya untuk tim nasional Indonesia. Nah mungkin itu dulu saja perbincangan kita tentang pemain yang menurut pandanganku sangat gila ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.